Halo Sobat Adsense, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor matematika adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas soal TKA Matematika Wajib. Yuk kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. Diketahui sin A sama dengan 1/A ya, cuman di sini sudutnya A besar, nilainya 1/A kecil ya. A adalah sudut tumpul, nilai dari cos A. Nah, yang pertama harus paham tentang koordinat atau kuadran dalam sumbu X dan Y-nya pada trigonometri. Ya, jadi kalau ini 0,0, ini bidang kartesius ya. Ini sumbu X positif dan di kiri sumbu X negatif, gitu ya. Kemudian ini yang ke atas adalah sumbu Y positif, ke bawah sumbu Y negatif, gitu. Untuk sudutnya ini udah pasti 0 derajat gitu ya dari kanan ya. Ini 90 derajat. Di sini 180 derajat di X negatifnya. Di sini 270 derajat gitu. Nah, berarti 0 sampai 90, antara 0 sampai 90 adalah sudut tumpul di sini. Oke, sudut lancip maksudnya. Ya, antara 0 sampai 90 itu sudut lancip. Kalau pas 90 kan siku-siku. Nah, sudut tumpulnya tuh di sini. Sudut tumpul. Jadi sudut tumpul itu udah pasti antara 90 dan 180 gitu ya. Nah, untuk yang lebih dari 180 itu nggak mungkin. Itu disebut sudut refleks gitu ya, sudut refleks. Kecuali disebutkan, misalnya disebutkan kuadran ketiga gitu ya. Juga kuadran keempat. Nah, itu beda lagi kalau disebutkan secara spesifik ya. Ini adalah kuadran 1, ini kuadran 2 gitu ya. Nah, kemudian model yang lainnya adalah sin theta gitu. Kalau kita sudut theta itu adalah Y/R. Kemudian cos theta X/R, tan theta gitu ya. Tan theta berarti Y/X gitu. Dan lain kebaliknya tinggal dibalik ya. Misalkan kotan ya, kotangan theta. Kalau tan theta Y/X berarti kotangan theta X/Y gitu ya. Kemudian kita tahu bahwa kalau secant theta itu adalah 1/cos theta. Berarti secant theta kalau cosnya tadi X/R berarti tinggal dibalik R/X gitu. Begitu juga kalau kosekan. Kosekan theta itu 1/sin. Nah, kalau kosekan, kalau sinnya tadi Y/R berarti R/Y. Nah ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya lagi juga harus tahu dalam penggambaran segitiga biar mudah ya. Ini siku-siku. Kalau ini sudut tetanya, maka sudut di depan theta itu Y, sudut di samping theta itu X, dan hipotenusnya R gitu ya. Yang sering disebut sisi miring gitu. Sebenarnya kurang tepat ya kalau disebut sisi miring, tapi biar mudahnya saja ya. Yang penting di depan sudut siku-siku itu R gitu ya. Nah, hubungannya tentunya Pitagoras karena segitiga siku-siku. Jadi kalau X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang diketahui di soal ya. Di situ diketahui ya. Diketahui sin A itu 1/A kecil.
Nah, sin itu adalah, ya, sin itu Y per R. Jadi artinya yang satu itu adalah Y, A-nya itu R-nya gitu. Jadi Y-nya itu 1, kemudian R-nya adalah A kecil. Nah, kita menggunakan Pitagoras di sini untuk mendapatkan X-nya, gitu ya. Jadi X kuadrat sama dengan Y-nya 1 kuadrat, 1 R kuadrat berarti A kuadrat. Jadi X kuadrat adalah A kuadrat dikurang 1 kuadrat kan 1. Maka X-nya di sini. Nah, ini juga harus kita tahu. Karena dia ini sudut tumpul, perhatikan. Sudut tumpul. Ya. Berarti sudut tumpul kan di kuadran 2. Sudut tumpul itu Y-nya positif, gitu. Ya, X-nya negatif. Nah, berarti X-nya harus yang negatif. Kan di sini sebenarnya plus minus ya, plus minus akar dari A kuadrat min 1. Nah, karena sudut tumpul gitu di kuadran 2, maka X-nya harus yang minus, gitu ya. Kita ambil yang minus. Oke. Nah, berarti kita gambar lagi X-nya yang minus akar dari A kuadrat min 1. Jadi kita gambarkan seperti ini. Jadi X-nya di sini minus, ya, karena X negatif, minus akar kuadrat min 1, Y-nya 1, berarti sisi minus A, gitu ya. Karena Y-nya 1, R-nya kan A, gitu ya. Jadi ini R-nya, gitu, ini Y-nya. Oke. Yang ditanya cos sudut A, ya. Cos sudut A. Berarti kalau cos sudut A adalah X per R. Gitu. Berarti X-nya adalah minus akar dari A kuadrat min 1 per R-nya adalah A. Nah, inilah jawaban dari nilai cos A, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita bahas soal yang kedua. Fungsi didefinisikan oleh f(x) sama dengan 4 dikalikan dengan, di dalam kurung ini, x kuadrat min 8x plus 12. Tentukan benar atau salah pada setiap pernyataan berikut yang terkait dengan grafik fungsi f, gitu ya. Nah, ini bisa kita tuliskan f(x) itu jangan lupa adalah fungsi y. Ini kalau kita kalikan 4x kuadrat minus 32x plus 48. Berarti ini merupakan fungsi kuadrat. Oke ya, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu berupa grafiknya parabola. Oke, grafiknya parabola. Nah, di sini kalau untuk Y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, tentunya A-nya tidak boleh 0. Itu adalah jika A lebih besar dari 0, grafik fungsinya itu terbuka ke atas. Jadi grafiknya seperti ini. Ya, oke. Itu grafiknya seperti ini. Kemudian jika X-nya, bukan jika X ya, jika A kurang dari 0 gitu, maka grafik fungsinya terbuka ke bawah.
Jadi grafiknya seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, di sini kita cek pernyataannya. Grafik fungsi terbuka ke atas. Ini nilai A di sini adalah sama dengan 4. Berarti nilai A lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, grafiknya terbuka ke atas. Jadi pernyataan pertama benar, gitu ya. Oke. Sekarang pernyataan kedua. Grafik fungsi f memotong garis Y sama dengan min 18. Nah, berarti kita tahu bahwa ketika terbuka ke atas itu ada titik minimum di sini. Ini kita tulis sebagai titik minimum. Gitu ya. Oke. Titik minimum, titik puncak. Jadi walaupun di bawah itu kita sebut sebagai titik puncak juga. Oke, jadi untuk grafik seperti ini. Nah, titik ini adalah XP, YP koordinatnya gitu. Dengan XP-nya adalah min B per 2A gitu. Kemudian untuk YP-nya dari fungsinya masukkan aja nilai XP-nya gitu. Lebih cepat ya. Oke. Atau bisa juga minus B kuadrat min 4AC per sini 4A gitu ya. Oke. Jadi sekarang kita mau cari titik minimumnya atau titik puncaknya sekalian aja, karena untuk menjawab pernyataan 3 grafik fungsi f tidak melalui kuadran 3 gitu ya. Jadi kita buat dulu untuk XP-nya. Nah, persamaannya, fungsinya ya, itu kan 4x kuadrat gitu ya, tadi di sini 4x kuadrat min 32x plus 48. Berarti B-nya di sini minus 32 ya. A-nya di sini 4, C-nya 48. Berarti XP-nya min B per 2A. Jadi minus min B gitu. B-nya min 32 per 2 kali 4. Berarti XP-nya di sini positif ya. Min 32 per, ini kan juga minus ya. Min ketemu min itu positif. Jadi 32 per 8. Berarti sama dengan 4. Oke. Nah, karena fungsinya ini, jangan lupa saya ingetin kalau ada AX kuadrat plus BX plus C, ya, maka titik potongnya dengan sumbu Y, titik potong dengan sumbu Y itu adalah di 0,C ya, karena kalau titik potong di sumbu Y kan X-nya 0. Jadi kalau kita substitusikan X-nya 0, berarti kan Y-nya tinggal C gitu ya. Berarti di sini bisa kita katakan karena C-nya adalah, oh di sini sudah ada ya, sudah saya tulis ya. C-nya kan 48, berarti bisa saya tulis memotong sumbu Y di titik 0,48. Oke. Sekarang kita cari YP-nya. Ya, YP-nya. Dari sini. Oke. Jadi YP-nya itu sama aja F, XP-nya kita masukkan. Jadi 4 kali X-nya kan tadi XP-nya 4 ya. 4 dikuadratkan dikurang 32 kali 4 ditambah 48.
Gitu. Jadi Y puncaknya 4 kuadrat dulu, 16 kali 4 itu 64, dikurangi 32 kali 4 128 minus tambah 48 gitu ya. Nah, 64 dikurang 128 ditambah 48 itu adalah hasilnya minus 4 gitu. Oke. Jadi bisa kita katakan titik minimumnya ya. Titik minimumnya adalah 4,4. Coba kita cek lagi. Di sini 64 tambah 48 itu adalah 112. Terus di sini 128 kurang 112. Oke. Ini 6. Min 16 ya. Oke. Ini bukan min 4. Min 16. Ya kan? Di sini min 128. Ini minus 16. Berarti titik minimumnya adalah 4, min 16 gitu, titik minimumnya. Nah, kalau dikatakan sketsanya ya, sketsanya itu seperti ini. Ini Y-nya. Nah, kira-kira seperti ini. Di mana ini titik potongnya adalah 0,48, berarti ini 48. Ini 0 gitu. Dan karena titik terendahnya itu minus 16, sedangkan minus 18 di bawahnya lagi kan gitu. Berarti dia tidak memotong garis Y sama dengan min 18 tuh, nggak memotong gitu ya. Jadi pernyataan yang kedua, grafik fungsi f memotong garis Y sama dengan min 18 itu salah. Terus grafik fungsi f tidak melalui kuadran 3. Nah, kuadran 3 kan di sini. Tidak melalui. Jadi benar. Gitu, tidak melalui kuadran 3 itu benar. Jadi jawabannya benar, salah, benar. Demikian pembahasan soal TKA Matematika Wajib. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar.